Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Puja Astuti akan menjelaskan mengenai tutorial dalam membuat akun di Quizizz, lalu ada membuat soal di Quizizz sampai dengan membagikan kode di Quizizz. Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak Quizizz itu apa? Jadi Quizizz itu adalah sebuah game di mana kita bisa bermain, tapi juga kita bisa mengerjakan ujian. Jadi Quizizz itu adalah sebuah web tool yang disajikan dalam bentuk game yang dibuat untuk bermain kuis bersama teman atau sendiri. Quizizz juga merupakan aplikasi permainan yang interaktif. Jadi dia bisa secara langsung dan bisa digunakan saat dalam materi pelajaran di kelas. Tapi Quizizz ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Quizizz ini yaitu siswa satu dengan yang lainnya tidak dapat mencontek karena soal yang diberikan kepada siswa satu sama lain itu berbeda karena soalnya itu diacak. Lalu di Quizizz ini juga kita bisa membuat soalnya itu manual, soal dari kita yang kita inginkan. Bisa juga dibuat dari soal yang sudah disediakan di perpustakaan Quizizz. Lalu juga kekurangan dari Quizizz ini ada yaitu siswa bisa mengalami turun tingkat walaupun soalnya sudah dikerjakan. Jadi ketika siswa itu mengerjakan, semakin siswa itu melama mengerjakannya, maka akan berpengaruh juga terhadap nilai yang didapatnya. Dan Quizizz ini sangat dipengaruhi oleh internet. Jadi internet yang digunakan itu harus kuat sehingga bisa terjadi disconnect. Kalau seandainya internetnya tidak kuat, maka internetnya akan terputus dan tidak menyambungkan. Dan ini bisa menghambat pekerjaan siswa dalam mengisi soal Quizizz. Nah, itu kan penjelasan tentang Quizizz ya. Sekarang lanjut ke berikutnya. Oke, sekarang kita ke video tutorial yang pertama, yaitu tutorial dalam membuat akun Quizizz. Jadi, yang pertama dilakukan yaitu kita buka tab baru. Lalu setelah itu kita masuk ke www.quizizz.com. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Karena kita akan membuat akun, maka kita klik sign up. Nah, dalam membuat akun di sini terdapat pilihan. Apakah kita sign up melalui Google, akun Google, atau kita sign up melalui email. Di sini saya akan pilih sign up melalui akun Google. Jadi, agar lebih memudahkan Anda, lebih baik Anda menggunakan akun yang sudah ada di PC Anda. Saya akan menggunakan akun Google saya. Saya akan akun ke widyapuji04@gmail.com. Oke, sekarang kita sudah masuk ke akun. Sekarang kita sudah membuat akun. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita sebagai guru, kedua sebagai student, ketiga sebagai akun bisnis. Terus yang terakhir itu bisa akun orang tua atau yang lainnya. Kan kita beranggapan bahwa kita adalah seorang guru, jadi saya akan pilih as a teacher. Nah, di sini akun kita sudah selesai. Ini adalah akun kita, akun Quizizz, sudah otomatis. Itu adalah cara membuat akun di Quizizz. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua.
Oke, karena kita sudah memiliki akun Quizizz di sini, jadi sekarang kita lanjut ke tutorial kedua. Tutorial kedua itu bagaimana cara membuat kuis atau soal di Quizizz. Jadi, pertama kita klik buat kuis baru. Ini kita klik. Nah, di sini kita beri nama kuis. Misalkan saya akan memberikan kuis komputer. Nah, di sini adalah pilih subjek yang relevan. Karena kita akan membuat kuis komputer, maka di sini saya akan pilih subjek komputer. Lalu kita klik selanjutnya. Ini ada dua pilihan. Tulis sendiri di sini maksudnya kita bisa menulis soal secara manual sesuai keinginan kita. Sedangkan teleport dari perpustakaan Quizizz ini adalah pertanyaan dan jawaban yang sudah disediakan di perpustakaan Quizizz. Nah, di sini saya akan membuat 10 pertanyaan, 5 pertanyaan saya buat manual sesuai keinginan saya sendiri, lalu 5 pertanyaan nanti saya akan ambil dari perpustakaan Quizizz. Jadi karena saya akan pilih manual, saya pilih ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan lagi. Jadi pilihan ganda ini bermaksud ketika jawaban dari soal tersebut lebih dari satu jawaban. Sedangkan ada kotak centang. Kotak centang ini adalah hanya bisa memilih satu jawaban yang benar. Lalu ada isi bagian yang kosong. Ini adalah diperuntukkan untuk soal esai dan jawabannya hanya jawaban singkat atau 1-2 paragraf. Di sini saya akan memilih kotak centang. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, untuk lebih memudahkan Anda dalam membuat soal agar sesuai keinginan Anda bisa membuat soalnya terlebih dahulu di Microsoft Word seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan agar ketika kita membuat soal di Quizizz kita hanya tinggal meng-copy paste. Contohnya yaitu soal pertama. Kita copy di sini. Jawabannya seterusnya seperti ini kita lakukan. Karena option saya ada 5 option jawaban, jadi di sini bisa kita tambahkan pilihan jawabannya, kita klik. Nah, sekarang soalnya sudah selesai. Tapi jangan lupa silakan diklik jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar yaitu yang ini. Lalu
waktu di sini yaitu digunakan untuk memberikan waktu setiap siswanya untuk mengerjakan soal. Di sini saya pilih waktunya siswa bisa mengerjakan soal ini selama 2 menit. Sekarang sini soalnya sudah selesai, lalu option jawabannya juga sudah, dan jawaban yang benar juga sudah dicentang, dan waktunya juga sudah dirubah. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini soalnya sudah muncul. Lalu kita akan menambahkan soal baru lagi. Kita klik sini centang. Nah, kita lanjut. Kita lakukan sama seperti soal pertama tadi, yaitu kita copy paste. Sama seperti cara sebelumnya ya, yang soal nomor 1 kita copy saja. Sampai seluruh soal yang tadi kita selesai. Nah, di sini kita tambahkan lagi pilihan jawaban karena option di sini ada 5 option. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai. Ini pertanyaan dan ini jawabannya. Kita klik jawaban yang benarnya, jangan lupa. Lalu kita ganti waktunya sama seperti soal sebelumnya, kita ganti waktu itu 2 menit. Selesai, lalu kita simpan. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul. 2 pertanyaan yang sudah tadi kita buat. Lalu kita klik lagi, kita tambahkan. Lakukan cara seperti ini sampai pertanyaan yang Anda mau, yang Anda buat sendiri itu sampai selesai. Oke, pertanyaan nomor 3 sudah selesai dan jawaban yang benar yaitu kita klik. Lalu jangan lupa waktunya kita samakan seperti soal sebelum-sebelumnya 2 menit. Lalu kita simpan. Sekarang kita lanjut ke soal keempat. Pertanyaan keempat sudah selesai. Kita klik jawaban yang benarnya. Lalu kita ganti waktunya menjadi 2 menit. Lalu kita simpan. Nah, kemudian soalnya yaitu sekarang soal yang kelima.
sudah selesai, kita pilih jawaban yang benarnya. Lalu setelah itu kita ganti waktunya menjadi 2 menit, lalu kita simpan. Nah, ini adalah 5 pertanyaan yang sudah saya buat sendiri. Lalu saya ingin menambahkan 5 pertanyaan, tapi dengan mengambil pertanyaan dan jawaban dari perpustakaan Quizizz. Di sini kita klik teleport yang ini. Nah, karena kita akan membuat kuis komputer, jadi di sini kita tulis komputer saja. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Pilihan Anda akan menggunakan komputer, dasar komputer, jaringan komputer, teknik komputer, dan yang lainnya. Sini saya akan memilih dasar komputer. Nah, di sini soalnya sudah tersedia. Sekarang kita akan memilih soal mana yang akan kita tambahkan. Oke, di sini saya akan memilih ini. Nah, jika Anda memilih soal ini, Anda tinggal klik saja tambah soal ke-6. Oke, lalu kita scroll lagi ke bawah, kita cari soal yang lainnya. Sekarang tinggal kita klik aja. Nah, di sini saya sudah mengambil di dasar komputer. Sekarang saya akan mengambil di jaringan komputer untuk dua soal berikutnya. Nah, saya akan mengambil soal yang ini. Lalu soal nah, di sini yang sudah muncul ya. Nah, sekarang tinggal kita klik ini aja. Oke. Ini kan waktunya kan masih acak-acakan ya, masih ada yang 20 detik, 30 detik, dan semuanya itu belum sesuai atau sama seperti soal yang tadi sebelum kita buat. Sekarang kita ganti ya. Dari sini aja bisa. Tinggal kita klik. Kita ganti waktunya 2 menit sama seperti soal sebelumnya. Lalu di sini ada ubah untuk semua pertanyaan. Jadi, agar semua pertanyaan itu sama, waktu 2 menit ini tinggal kita klik aja. Dan secara otomatis semua pertanyaan akan diberikan dalam waktu 2 menit untuk siswa menjawab. Sekarang kita cek ya, apakah pertanyaan sudah sesuai, 10 pertanyaan. Dan waktunya pun sudah sama semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pertanyaan sudah sesuai, sudah ada 10 soal. Setelah ini kita tinggal klik kembali. Nah, di sini jangan lupa nih, di sini kita tambahkan judul gambar. Judul gambar itu untuk menarik perhatian siswa ketika mengisi soal tersebut. Nah, di sini kita kasih gambar yang sudah ada di PC kita aja. Oke, gambarnya sudah muncul. Kita pilih bahasa. Saya pilih bahasa Oke, sudah. Nah, ini kita pilih kelas karena saya akan memberikan soal untuk kelas 10. Jadi di sini saya akan pilih
Nah, untuk kelas 10. Lalu di sini siapa yang bisa melihat kuis ini? Karena kuis ini akan kita bagikan ke peserta didik, maka kita akan pilih public. Setelah semuanya sudah selesai, lalu kita klik simpan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, main langsung, jadikan PR, atau latihan. Ketika kita memilih main langsung, maka permainan ini akan secara langsung kita lakukan ketika saat pelajaran proses pembelajaran dimulai, ketika kita di dalam kelas. Ketika kita jadikan PR, maka tugas ini bisa dikerjakan di rumah. Lalu kalau kita klik latihan, di sini kita bisa latihan sendiri. Nah, karena saya sebagai guru, saya akan menggunakan kuis ini secara langsung saat berada di dalam kelas, saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita klik langsung. Nah, di sini ada pilihan mode permainan tim, klasik, ujian. Karena saya di sini melihat umpan dari siswa apakah mengerti mengenai hasil belajarnya, apakah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini saya akan pilih ujian agar saya mengetahui hasil belajar siswa tersebut. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pengaturan lainnya. Di sini ada peluang siswa. Jadi berapa kali murid bisa mengerjakan soal kuis ini. Saya pilih sekali, hanya 1 kali. Lalu di sini tampilkan kepada saya jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Jadi untuk tunjukkan pertanyaan di game ini, maksudnya setiap siswa yang menjawab benar atau salah, dia nanti akan muncul penjabarannya jawaban yang benar. Tapi ketika kita memilih tunjukkan jawaban setelah babak selesai, maka jawaban yang benar akan keluar di akhir babak dan ketika siswa tersebut selesai mengerjakan kuis. Lalu di sini yaitu siswa dapat melihat waktunya, lalu pertanyaannya saya acak dan pilihan jawabannya pun saya acak. Nah, ini akan saya hidupkan, yaitu ketika siswa selesai mengerjakan semua soal, maka ini saya akan pilih aktif agar siswa tersebut bisa mengetahui mana jawaban yang benar dan salahnya di mana. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah akan muncul seperti kode game dan juga web untuk siswa masuk ke dalam game tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial ketiga, yaitu membagikan kode kuis, kode game ini kepada siswa. Caranya yaitu cukup seorang guru menge-share atau memberitahukan kepada siswa untuk masuk ke joinmyquiz.com. Lalu siswa, nah, jadi sekarang kita buka Join My Quiz. Saya di sini akan beranggapan sebagai siswa. Oke, di sini kita buka Join My Quiz. joinmyquiz.com. Kita berikan setelah siswa masuk ke web joinmyquiz.com, lalu kita berikan kode game ini kepada siswa tersebut untuk dimasukkan ke kode permainan. Oke, lalu kita klik gabung.
Nah, di sini nama kuis, di sini adalah nama siswa tersebut. Misalkan nama siswanya yaitu Andra. Lalu kita klik mulai game. Nah, di sini menunggu game dimulai. Karena kita sebagai guru sebelum memulai game ini, maka game tersebut pun belum dimulai. Jadi guru akan menunggu seluruh siswanya masuk. Lalu setelah seluruh siswanya masuk ke game tersebut, maka seorang guru akan mengklik mulai, dan secara otomatis dan di bawah sini yaitu penjelasan mengenai jawaban yang benarnya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Ada penjelasannya. Oke. Nah, dari sini guru bisa melihat seberapa hasil belajar siswa. Nah, jadi kita bisa mengerjakan kuis, kalian kita bisa secara game supaya tidak membosankan. Itu adalah tutorial cara membuat soal dan juga tutorial cara